Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah cerita dari Bang Pian dengan judul Menolong Korban Guna-Guna. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Untuk yang kesekian kalinya pagi di mana waktu istirahat Bang Pian harus terganggu dengan kedatangan Bapak Ali yang saat itu membutuhkan bantuan dari anak sulungnya tersebut. Seperti yang juga diketahui oleh Bang Pian serta Intan, Bapak Ali tidak akan datang di pagi hari jika tidak ada hal yang sangat mendesak. "Bang, bangun bang, bang," ucap Intan dengan lembut sambil mengusap punggung suaminya. "Iya sayangku, udah beduk duhur ya," balas Bang Pian setelah beberapa kali Intan mencoba membangunkannya. "Bangun dulu bang," ucap Intan dengan lembut. "Iya edah, baru aja mimpi ketemu Rano Karno, udah dibangunin aja," balas Bang Pian yang langsung membuka kedua matanya dan langsung bangun dari posisi tidurnya. "Ada apa sih cintaku? Abang masih ngantuk banget nih," balas Bang Pian yang kembali memejamkan kedua matanya walau tubuhnya dalam posisi duduk. "Ayahanda kita datang tuh bang, beliau mau ketemu abang, katanya sangat penting sekali." "Lailah, ayah anda, kakak tahu banget kalau anandanya baru banget tidur ya, dasar aki-aki," gerutu Bang Pian yang merasa kesal karena waktu istirahatnya kembali terganggu. "Bilang ke beliau, suruh nunggu, 5 lagi dah, ananda keluar," balas Bang Pian dengan wajahnya yang terlihat kesal. "5 menit lagi bang," tanya Intan menegaskan. "5 hari, biar kering itu aki-aki nungguin abang," celetuk Bang Pian yang membuat Intan tidak kuasa menahan tawanya. Tidak lama kemudian Bang Pian pun keluar dari dalam kamarnya dan langsung menemui Bapak Ali. Dengan wajah kesal serta mata setengah terpejam, Bang Pian pun langsung duduk di depan Bapak Ali yang sudah setengah lamanya menunggu Bang Pian terbangun. "Buset, itu muka udah kayak bebek gitu Yan, bibir lu panjang bener, lu sakit Yan," ujar Bapak Ali yang semakin membuat Bang Pian kesal. "Iya, sakit hati sama Bapak, saya dikata bebek lagi," balas Bang Pian yang membuat Bapak Ali tersenyum. "Maafin dah, gua ngeganggu lu lagi sama dia," ujar Bapak Ali kembali sambil tersenyum. "Bapak ganggu saya? Mana lagi ada rapat sama Rano Karno tadi, jadi hilang dah gara-gara istri saya ngebangunin." "Ah, tampang kayak lu mah kagak bakal mimpi ketemu sama Rano Karno. Kalau ngimpi ketemu sama Gendruwo, gua percaya dah," balas Bapak Ali sambil menyeruput kopi hitam yang sudah dari tadi dibuatkan oleh Intan. "Emangnya ada apa lagi sih bah? Siapa yang kesurupan?" tanya Bang Pian yang langsung meminum kopi hitam yang masih mengepulkan asapnya. "Buset, lidah lu dari seng apa dari plat besi? Kopi panas main kokop aja, kagak melepuh itu bibir," sahut Bapak Ali yang heran dengan Bang Pian. "Bibir saya dari beton," sahut Bang Pian sambil mengambil sebatang rokok sempurna putih yang kini menjadi rokok kesukaannya. "Rokok segede lidi begini mana berasa Yan?" tanya Bapak Ali yang belum menjawab pertanyaan Bang Pian tadi. "Berasa bah, apalagi yang nempel di bibir ujung merahnya nih," balas Bang Pian sambil menunjuk bara api yang ada di sebatang rokok yang dihisapnya. "Dasar geblek," sahut Bapak Ali kesal. Setelah lama berbincang, Bapak Ali pun mulai menceritakan perihal kedatangannya ke rumah kontrakan Bang Pian pagi itu. Dengan wajahnya yang mulai sangat serius, Bapak Ali pun mengatakan jika ada yang membutuhkan bantuannya terkait penyakit aneh yang sedang dialami oleh seorang perempuan muda yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. "Lah, saya mana bisa nyembuhin orang stres bah?" sahut Bang Pian yang merasa sangat terkejut dengan apa yang baru saja disampaikan Bapak Ali kala itu. "Ya barangkali Yan," balas Bapak Ali dengan nada suara pelan. "Barangkali mah pasir, koral, batu sama yang ngambang kuning-kuning itu bah.
Itu namanya barangkali. Balas Bang Pian yang dengan cepat membuat Bapak Ali melepas kopiahnya dan memukulkan ke arah kepala Bang Pian. Kagak kena, sahut Bang Pian yang sudah tahu jika kopiah Bapak Ali akan melayang ke arahnya. Emang mulanya bagaimana, Bah? Bisa-bisaan itu orang stres, tanya Bang Pian yang mulai berbicara dengan serius. Kata orang pinter yang diminta buat ngobatin dia, itu perempuan kena guna-guna bekas pacarnya, Yan, ujar Bapak Ali menjelaskan. Ingatan Bang Pian pun kembali ke masa lalu, di mana saat itu hubungannya hampir saja bubar karena Intan yang kini menjadi istrinya terkena guna-guna yang sering disebut pelet. Saat itu Bang Pian yang hampir saja menyerah dipaksa oleh Ardi untuk terus berusaha mendapatkan kembali hati Intan. Ardi yang kala itu memang sudah memiliki kemampuan khusus serta mata batin yang sudah terbuka sempurna itu mengajak Bang Pian untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di rumah Intan. Dan benar saja apa yang telah dikatakan Ardi kala itu. Intan yang jadi sangat membenci Bang Pian ternyata sedang dalam pengaruh jin jahat yang dikirim seorang dukun untuk memutus tali kasih Bang Pian dengan Intan. Lah, dia bengong. Jangan bengong. Kemarinan kucingnya emak lu mati tuh karena kebanyakan bengong, seru Bapak Ali yang membuat Bang Pian tersenyum mendengarnya. Emang orang mana yang lagi kena guna-guna, Bah? Tanya Bang Pian yang kini terlihat lebih serius lagi. Gue yakin sih lu kenal juga Yan sama orang itu, balas Bapak Ali yang membuat Bang Pian semakin penasaran. Lah, apa jadi main tebak-tebakan sih, Bah? Orang ditanya siapa namanya, mau saya bantu kagak nih? Seru Bang Pian yang wajahnya menjadi terlihat kesal. Lah dia ngegas, balas Bapak Ali yang tertawa geli dengan tingkah Bang Pian. Namanya Fitrian, anaknya Mas Slamet yang dulu ngontrak di samping rumah Wak Acun. Imbu Bapak Ali menyebut nama perempuan muda yang dimaksud. Oh, si Fitri. Ya Allah, kasian banget ya. Mana Pak Slametnya udah tua lagi. Dia masih dagang kue semprong, Bah? Tanya Bang Pian yang sudah dapat mengetahui siapa yang dimaksud oleh Bapak Ali. Udah kagak, pabriknya tutup. Udah kalah sama kue donat, balas Bapak Ali singkat. Ngomong-ngomong, lu bisa bantu ngobatin anaknya Mas Slamet kagak, Yan? Ibu Bapak Ali menanyakan. Insya Allah bisa, Bah. Tapi dia orang sekarang tinggalnya jauh, Yan, ujar Bapak Ali yang merasa ragu jika Bang Pian mau untuk ke tempat tinggal Mas Slamet. Jauhan mana sama matahari, Bah? Sahut Bang Pian yang mencoba meledek Bapak Ali. Lah jauhan rumah Mas Slamet lah, timbang matahari mah deket. No, di Grogol ada Matahari Department Store, celetuk Bapak Ali yang berhasil menghindari pertanyaan jebakan dari Bang Pian. Lah, aki-aki, tahu-tahuan ada mall Matahari di situ, balas Bang Pian yang segera menjauh dari jangkauan tangan Bapak Ali. Bercanda aja lu, sahut Bapak Ali yang tangan kanannya sudah memegang kopiah hitam yang masih berada di atas kepalanya. Mas Slamet kan sekarang tinggal di daerah Wonogiri, Yan. Lu bisa nggak pergi ke sono? Tanya Bapak Ali dengan suara pelan. Kalau bisa, ntar gue juga ikut, Yan. Gue mau main ke Waduk Gajah Mungkur. Imbu Bapak Ali penuh semangat. Lah, aki-aki yang dipikirin jalan-jalannya, sahut Bang Pian dengan wajah kesal. Sembarian, kapan lagi holiday ke daerah Jawa Tengah? Kemarinan kan udah tuh ke Gunung Kidul. Nah, gantian dah, sekarang ke Wonogiri. Beberapa hari kemudian Bang Pian yang sudah selesai mengurus jadwal kerjanya dengan meminta beberapa orang temannya untuk menggantikan posisinya sementara waktu, memulai perjalanannya ke daerah Wonogiri bersama Bapak Ali. Setelah hampir 14 jam menempuh perjalanan menggunakan bis malam yang disambung dengan angkutan umum pedesaan, Bang Pian dan Bapak Ali pun sampai di desa tempat Pak Slamet tinggal saat itu. Walau merasa sangat lelah, tapi baik Bang Pian maupun Bapak Ali merasa sangat senang dengan udara segar di pedesaan dan pemandangan nan hijau perbukitan. Enak kali ya, Yan, tinggal di sini, ujar Bapak Ali yang pandangannya menyisir ke arah depan melihat perbukitan nan hijau tersebut. Enak kalau cuma sehari 2 hari sampai seminggu mah, lama-lama bosen juga, Bah. Orang kita kagak ngerti bahasa Jawa, balas Bang Pian yang duduk santai sambil menghisap rokok kesukaannya. Mana Mas Slamet? Dikata suruh jemput, dia belum nongol juga, gumam Bapak Ali yang mulai bosan menunggu.
10 menit kemudian Pak Slamet pun datang dengan motor bebek bututnya bersama seorang anak remaja yang kala itu masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Dan setelah berbincang-bincang sejenak, Bang Pian, Baba Ali, Pak Slamet dan anak remaja yang bernama Andri mulai meninggalkan tempat di mana Baba Ali dan Bang Pian menunggu. Setelah melewati jalan yang di samping kanan dan kirinya membentang persawahan yang sangat luas, motor yang dikendarai Pak Slamet dan juga Andri pun mulai memasuki sebuah gapura yang tertera nama sebuah desa di atasnya. Dan setelah 10 menit berjalan melewati rumah-rumah warga sekitar, Bang Pian dan Baba Ali pun dikejutkan dengan suara jeritan dan tangisan dari seorang perempuan. "Buset ya, itu siapa yang teriak-teriak, Andri? Pagi-pagi buta dia beberekan," tanya Bang Pian kepada Andri yang sedang mengemudikan sepeda motornya. "Ya itu Mbak Fitri, Bang," jawab Andri dengan singkat. "Astagfirullahaladzim, itu ngapa dia bisa sampai begitu? Apakah agak diomelin sama tetangga, Andri?" tanya Bang Pian yang merasa kasihan dengan keadaan Fitri. "Warga sih udah mulai banyak yang meminta agar Mbak Fitri dibawa ke rumah sakit jiwa, Bang, karena kondisinya semakin memburuk," balas Andri menjelaskan. "Kasihan juga kalau sampai masuk rumah sakit jiwa, bisa-bisa makinan parah dia," balas Bang Pian yang merasa sangat prihatin. Sesampainya Bang Pian dan Baba Ali di rumah Pak Slamet, keduanya pun diminta untuk beristirahat sambil minum kopi dan juga pisang goreng hangat pagi itu. Sementara itu Pak Slamet pun mulai menceritakan kondisi hidupnya yang semakin sulit setelah Fitri kehilangan kewarasannya. "Saya sudah tidak punya uang yang cukup untuk membayar sampean dukun tabib dan orang-orang yang mengaku bisa mengobati Fitri, Bang Ali. Kami sudah menghabiskan banyak uang untuk mengobatinya, tapi hasilnya belum ada," ujar Pak Slamet dengan penuh kejujuran. "Biar bagaimanapun kita ini udah kayak saudara, Mas Slamet. Semoga kedatangan saya sama anak saya si Pian ini bisa ngebantu Mas Slamet dan keluarga. Syukur-syukur bisa ngobatin si Fitri," balas Baba Ali, yang sontak membuat keluarga Pak Slamet merasa merinding mendengarnya. "Mungkin sudah puluhan orang pintar yang mengaku sakti datang ke rumah ini, dan sudah puluhan kali juga kami membeli abu rampe yang diminta orang-orang itu sebagai syaratnya," ujar Pak Slamet menjelaskan. "Besok-besok kagak usah beli abu rampe, Pak Slamet. Pakai abu gosok aja," sahut Bang Pian yang membuat Pak Slamet ikut tertawa mendengarnya. Selesai berbincang-bincang dengan Pak Slamet dan seluruh keluarganya, Bang Pian pun langsung diantar ke sebuah rumah kecil yang ada di belakang rumah utama dari keluarga Pak Slamet. Di sana Bang Pian mendapati seorang perempuan muda yang terpasung di sebuah ruangan lembab dengan kedua kaki yang ditindih sebuah kayu besar. Perempuan itu terus meracau dan memaki kasar kepada setiap orang yang datang untuk melihat kondisinya. Perempuan muda bernama Fitri yang masih berusia sekitar 20 tahun itu terlihat sangat mengenaskan. Tubuhnya sangat kurus dan rambutnya kusut tidak beraturan, dengan daster lusuh di tubuhnya yang sudah lama tidak diganti oleh keluarganya. Perempuan cantik yang pernah menjadi kembang desa itu mulai kehilangan kewarasannya tiba-tiba. Tepatnya setelah Fitri menolak lamaran seseorang yang sudah mendekatinya selama beberapa bulan terakhir kala itu. Keluarga dan juga warga sekitar menduga penyebab dari hilangnya kewarasan perempuan malang itu adalah karena guna-guna dari orang tersebut. Hari itu setelah lebih dari 5 bulan lamanya perempuan muda yang dulunya sangat cantik itu dipasung di sebuah ruangan berukuran 3 kali 3 meter di belakang rumah orang tuanya, Bang Pian pun datang langsung ke tempat perempuan itu dipasung. Hari itu tampak tidak seperti biasanya. Padahal ketika perempuan muda bernama Fitri itu didatangi seseorang, maka Fitri yang sudah hilang kewarasannya itu akan meracau, memaki, bahkan mengamuk. Tapi apa yang terjadi pada hari ini tidak seperti biasanya. Fitri pun terdiam sambil menatap ke arah Bang Pian dengan wajahnya yang diselimuti kesedihan. Entah apa yang telah dilakukan Bang Pian sebelum dia diantar masuk ke dalam ruangan yang lembab dan pengap itu oleh Pak Slamet dan juga Andri. Tapi setelah melihat keadaan Fitri, Bang Pian seperti sudah tahu apa yang terjadi kepada gadis malang tersebut. Setelah berada di dalam ruangan yang berbau tidak sedap itu, Bang Pian pun mulai membacakan doa-doa yang pada akhirnya dapat membuat Fitri perlahan tenang. "Coba lepasin saja Pak Slamet, kasihan anak bapak. Nanti bisa-bisa dia lumpuh karena kakinya ketindihan batang pohon kayu randu ini,"
ujar Bang Pian kepada Pak Slamet setelah dia memagari ruangan tempat perempuan muda bernama Fitri itu berada. "Apakah aman, Nak Pian?" tanya Pak Slamet dengan penuh rasa khawatir. "Mudah-mudahan aman, Pak. Saya sudah mengunci energi dari jin yang merasuki badan anak Bapak ini," jawab Bang Pian dengan tenang. Pak Slamet yang juga dibantu oleh anak laki-lakinya yang bernama Andri itu, dan juga beberapa tetangganya yang bernama Pak Sadil serta Mas Kirno dan beberapa orang lainnya pun perlahan-lahan mulai membuka pasung yang terpasang di kedua pergelangan kaki Fitri. Perempuan muda yang biasanya akan mengamuk jika ada yang mendekati dirinya itu kini terlihat tenang dan terus tersenyum ke arah Bang Pian. "Bawa Fitri keluar, lalu mandikan pakai air biasa saja, Pak," pinta Bang Pian kepada Pak Slamet, yang sontak membuat Pak Slamet serta keluarganya dan juga para tetangga terheran-heran saat itu. "Sekarang tinggalkan saya di sini sendiri. Saya mau mencoba menelusuri dari mana ini makhluk gaib yang udah lama di dalam tubuh Fitri selama ini," Ibu Bang Pian menjelaskan kepada Pak Slamet dan yang lainnya. Setelah membuka tabir penghalang yang menutupi sosok makhluk gaib berwujud lelaki tua bertubuh pendek yang memiliki telinga seperti kambing dan memiliki taring panjang di sudut bibirnya, Bang Pian pun langsung mengajak berkomunikasi sosok makhluk gaib yang selalu menutup kedua lubang telinganya dengan daun telinga miliknya yang sangat lebar tersebut. Awalnya Bang Pian hanya menanyakan siapakah orang yang menyuruh makhluk gaib itu untuk menempati raga tanpa sukma milik Fitri. Tapi karena sosok makhluk gaib menyeramkan itu seolah tidak mendengar apa yang telah dikatakan oleh Bang Pian, akhirnya Bang Pian pun memanggil sosok golok kembar untuk membantunya. "Jangan pura-pura budek dah, buruan lo ngomong. Gua udah kagak tahan sama baunya ini tempat," ujar Bang Pian yang membuat beberapa orang yang tersisa di tempat itu merasa bingung. "Lah, pantesan jin kambing ini kagak mau ngomong, masih banyak orang di luar," gumam Bang Pian yang langsung keluar dari ruangan pengap beraroma tidak sedap itu sambil meminta kepada orang-orang yang masih ikut menunggu Bang Pian untuk pergi menjauh sebentar. Setelah memastikan tidak ada lagi orang yang berada di sekitar rumah kecil itu, Bang Pian pun langsung memberikan kode kepada Wiratungga untuk menghajar sosok makhluk gaib yang selama ini berada dalam tubuh Fitri. Dan setelah mendapatkan beberapa kali hantaman dari energi besar milik Wiratungga, sang golok kembar, makhluk gaib bertelinga panjang dan lebar itu pun mau bicara. Siapa dia yang sesungguhnya? "Aku hanya makhluk suruhan, Den. Tolong lepaskan aku. Jangan kau musnahkan aku," ujar sosok makhluk gaib bertubuh pendek tersebut. "Siapa namamu dan siapa yang menyuruhmu?" tanya Bang Pian dengan tegas. "Namaku Kemamang Abang, Den. Aku adalah jin pesuruh dari seorang dukun sakti yang juga memiliki jin-jin perewangan lainnya dan juga memiliki kesaktian tinggi," jawab sosok jin bernama Kemamang Abang tersebut. "Lalu selain dukun sakti yang mengirimmu masuk ke dalam tubuh perempuan itu, adakah hal lain yang kau tahu?" tanya Bang Pian lagi. "Aku menempati tubuh gadis itu ketika dia dalam keadaan sudah kosong, atau dengan kata lain, sukmanya telah diambil oleh makhluk lain, Den," balas sosok makhluk gaib tersebut. "Lah terus sukma si Fitri kemanain? Lu jangan bohong sama gue ya. Gue cincang abis lu pakai golok gue," ujar Bang Pian seraya memberikan kode kepada Wiratungga untuk merubah kembali menjadi golok kembar. Sementara itu di luar rumah Pak Slamet, Baba Ali yang mendengar Bang Pian terus menggerutu sendirian di dalam rumah kecil tempat Fitri dipasung pun mulai merasa khawatir. Pasalnya Baba Ali belum pernah mendapati Bang Pian melakukan hal yang seperti itu sebelumnya. "Waduh, gantian anak gua yang gila," ujar Baba Ali yang perlahan berjalan mendekati rumah kecil tempat Bang Pian berada. Pak Slamet yang berjalan di belakang Baba Ali pun merasa sangat khawatir dengan apa yang terjadi kepada Bang Pian saat itu. Dan mau tidak mau, keduanya pun meneriaki Bang Pian dan memintanya untuk segera keluar. "Yan, woi, lu ngomong sama siapa? Waduh, berapa beda kalau lu ikutan PA? Mana udah geblek dari lahir lagi lu," seru Baba Ali yang terdengar sangat jelas oleh Bang Pian. "No, gara-gara lu nih, bokap gua ngatain gua gila kan? Gua potong-potong juga lu," seru Bang Pian dari dalam ruangan kecil tersebut. "Waduh, siapa yang mau dia potong-potong itu, Mas Slamet? Buruan dah, sampein masuk duluan," ujar Baba Ali sambil mendorong tubuh kurus Pak Slamet untuk masuk ke dalam ruangan pengap itu. "Saya kagak ngapa-ngapa, Bah. Ini saya lagi interogasi jin boncel nih. Baba sama Pak Slamet jangan kemari dah.
Emang mau ini jin masuk ke badan Baba sama Pak Slamet? Ujar Bang Pian yang membuat Pak Slamet mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Muke gile si Pian, segala jin pakai diinterogasi. Bisa-bisaan emang itu anak, ujar Baba Ali yang langsung menarik lengan Pak Slamet dan mengajaknya menjauh dari tempat Bang Pian berada. Wah, si Pian udah benar-benar sakti ya Bang Ali. Saya kagum sama dia, karena baru pertama kali ini saya melihat Fitri langsung terdiam ketika diobati. Biasanya dia akan mengamuk dan memaki-maki orang-orang yang mendekatinya, ujar Pak Slamet menceritakan. Ya semua itu kan kuasa Allah semata Mas Slamet. Kita orang mah kagak bisa apa-apa. Cuma emang si Pian tahu deh, itu syariat-syariat sama doa-doa yang kita kagak paham, balas Baba Ali menjelaskan. Ucap syukur ke Allah Subhanahu wa taala Mas Slamet. Mohon kesembuhan buat Fitri. Jangan terlalu mengagungkan si Pian. Dia mah cuma bocah geblek yang kagak bisa ngapa-ngapa, Ibu Baba Ali menasihati Pak Slamet. Bang Pian yang masih berada di dalam ruangan kecil yang lembab dan juga berbau tidak sedap itu terus menanyakan di mana Sukma Fitri berada saat ini. Kalau Raden tidak mempercayaiku, datanglah ke rumah dukun yang menyuruhku. Dia tinggal di sebuah daerah bernama Pringmati. Aku yakin dengan kemampuan Raden yang sangat hebat ini, Raden bisa mencari tahu lebih jelas lagi tentang apa yang terjadi pada perempuan kosong tanpa jiwa itu, balas sosok makhluk gaib bernama Kemamang Abang dengan yakin. Apakah kau akan memberitahu di mana dukun itu berada, Kemamang Abang? Tanya Wiratungga yang telah kembali ke wujud manusia dengan tegas kala itu. Aku akan mengantarmu ke sana Raden, karena lebih baik aku menjadi pengabdimu Raden. Aku yakin kau dapat menuntunku menuju jalan kebaikan, jawab Kemamang Abang dengan pasrah. Bisa-bisaan lu mau ngerayu gua. Pokoknya gua minta lu anterin gua ke rumah dukun itu. Kalau urusan ini udah kelar, lu bebas buat pergi kemana saja, asal jangan ngikutin gua, balas Bang Pian dengan tegas. Kau memang selalu bermulut manis, Kemamang Abang. Kau tidak ubahnya jin serta siluman jahat yang terus berusaha menyesatkan manusia, saut Wiratungga sambil tersenyum. Aku berkata yang sebenarnya Raden, karena aku lelah hanya menjadi pesuruh dan terus dipaksa berbuat jahat. Kalau kau tidak percaya, aku akan menunjukkan kelemahanku yang ada di ubun-ubun kepalaku Raden. Jika aku menipumu atau menyesatkanmu, kau bisa langsung membakarku dengan senjata pusakamu, ujar Kemamang Abang sambil menundukkan kepalanya. Setelah mendapatkan informasi dari sosok makhluk gaib yang bernama Kemamang Abang itu, Bang Pian pun lalu keluar dari dalam ruangan lembab tempat keluarga Pak Slamet memasung tubuh Fitri. Bang Pian pun lalu meminta kepada Pak Slamet untuk membawanya kembali menemui Fitri yang kini sudah terlihat lebih baik dari sebelumnya. Walau tatapan mata Fitri masih terlihat kosong dan hampa, tapi kini wajah Fitri tidak lagi terlihat pucat seperti sebelumnya. Saya akan memagari tubuh Fitri agar tidak dimasuki sosok-sosok jin yang dikirim seseorang untuk menguasai tubuh Fitri, ujar Bang Pian kepada Pak Slamet dan juga keluarganya. Jadi setelah ini, jangan lagi ada yang memasung Fitri di ruangan itu. Dan satu lagi, tolong kayu randu yang udah dipakai buat pasung Fitri itu langsung dibakar saja, Ibu Bang Pian menjelaskan. Baik Mas, saya sangat berterima kasih kepada sampean. Saya tidak menyangka jika Fitri akan kembali dapat berkumpul dengan kami, balas Pak Slamet dengan mata berkaca-kaca. Semua sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Berterima kasihlah sama Allah, Tuhan yang maha adil, lagi maha bijaksana. Saya mah kagak bisa apa-apa kalau Allah kagak ngasih izin, balas Bang Pian yang membuat Pak Slamet dan keluarganya serta Mas Kiat dan para tetangganya merasa kagum dengan sosok pemuda bernama Bang Pian itu. Apakah anak kami dapat kembali normal Mas? Tanya Bu Gia yang sangat sedih melihat kondisi anak sulungnya tersebut. Saya akan bantu semaksimal mungkin Bu. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat Fitri dan keluarga ini, jawab Bang Pian dengan lemah lembut. Tidak terasa hari pun berlalu dengan sangat cepat. Dan ketika malam tiba, Bang Pian pun telah mempersiapkan tempat untuk melakukan perjalanan gaib menemui sosok dukun yang sudah membuat Fitri kehilangan kewarasannya. Setelah membuat pagar gaib yang membentengi ruangan tempat Bang Pian berada, tanpa menunggu lagi Bang Pian pun langsung melesat pergi bersama Wiratungga dan juga sosok Kemamang Abang. Sesampainya Sukma, Bang Pian dan Wiratungga serta Kemamang Abang di sebuah daerah perbukitan,
Kemamang Abang pun menunjukkan sebuah rumah yang berada di tengah bukit dan terlihat jauh dari rumah-rumah yang ada di daerah tersebut. Rumah yang memandarkan cahaya kemerahan itu, menurut sosok Kemamang Abang, dijaga oleh siluman ular yang menjadi benteng pertahanan rumah tersebut. Bang Pian yang sudah belajar banyak dari pengalamannya menghadapi makhluk-makhluk gaib serta dukun-dukun sakti pun tidak ingin gegabah kala itu. Sebelum mendatangi rumah dukun yang diduga telah menyekap sukma dari Fitri itu, Bang Pian terlebih dulu merencanakan matang-matang kedatangannya itu. Salah satunya adalah dengan meminta Wiratungga untuk mendatangi Prapto untuk meminta bantuan kepada sosok makhluk gaib yang kini bersamanya. Walau awalnya hanya sosok Jayawasesa yang dimintai bantuan oleh Wiratungga, tapi dengan senang hati akhirnya Prapto pun ikut hadir dalam aksi Bang Pian malam itu. "Alhamdulillah lu ikut juga Tok," ujar Bang Pian menyambut sahabatnya itu. "Alhamdulillah Bang, mana mungkin saya hanya berdiam diri sedangkan sahabat saya sedang bertempur mati-matian," balas Prapto yang terlihat memiliki energi lebih besar dari sebelumnya kala itu. "Bisa aja lo, mangkok cap ayam," celetuk Bang Pian meledek Prapto. "Dasar wong kentir," balas Prapto sambil tersenyum. "Nah, kita masuk ke mode serius nih ya," ujar Bang Pian yang mencoba menjelaskan rencananya. "No, lu lihat rumah itu kan Tok? Rumah itu ada yang jaga. Kata Mbah Kemamang yang berdiri di sampingnya si Wira, rumah itu dijaga sama siluman ular. Nah, kalau kata gua, biar Mas Wira dulu yang terbang ke rumah itu dalam wujud goloknya. Kalau ular itu muncul baru kita keroyok rame-rame, gimana?" Imbu Bang Pian dengan wajah serius menjelaskan apa yang ada dalam pikirannya. "Wah, rencananya gak masuk itu, terlalu bahaya," balas Prapto yang terlihat tidak menyetujui rencana dari Bang Pian. "Terus lu emangnya punya rencana Tok?" tanya Bang Pian dengan wajah sedikit kesal. "Ya kita langsung maju saja bareng-bareng, kalau ada silumannya kan kita bisa langsung sikat bersama-sama," balas Prapto yang semakin membuat Bang Pian kesal. "Gigi lo tuh sikat biar kagak kuning," celetuk Bang Pian yang langsung tidak menyetujui apa yang disampaikan oleh Prapto. Tapi ketika Bang Pian dan Prapto masih berdebat, sosok Kemamang Abang dan juga sosok Wiratungga serta Jayawasesa langsung melesat ke arah rumah yang memandarkan cahaya kemerahan. Mungkin makhluk-makhluk gaib itu menganggap jika Bang Pian dan juga Prapto tidak memiliki bakat untuk mengatur strategi perang. "Lah, dia udah pada mabur," seru Bang Pian yang langsung mengikuti ketiga makhluk gaib tersebut yang sudah melesat terlebih dahulu ke rumah sang dukun. Benturan energi besar pun langsung terjadi ketika Wiratungga, Jayawasesa serta Kemamang Abang menyentuh dinding gaib yang melindungi rumah dukun sakti tersebut. Dan setelah suara dentuman keras itu terdengar, muncullah sosok ular raksasa yang melingkari rumah yang berbentuk bangunan joglo itu. Ular berwarna putih kehitaman sebesar pohon kelapa itu menatap tajam ke arah Bang Pian dan Prapto serta Wiratungga, Jayawasesa dan sosok Kemamang Abang. Tapi seolah telah mengetahui kelemahan dari makhluk gaib yang terlihat sangat mengerikan itu, Wiratungga pun langsung merubah wujudnya menjadi sebuah golok panjang yang memandarkan cahaya kebiruan. "Lemparkan aku sekuat tenagamu ke arah mata dari ular raksasa itu, Raden," ujar Wiratungga yang kini telah berwujud golok tersebut. "Oke siap, gua paham dah," sambut Bang Pian yang seolah mengerti maksud dari Wiratungga. Sambil membacakan doa-doa yang dipelajarinya dari Ardi, Bang Pian pun langsung mengambil ancang-ancang dan dengan sekuat tenaga, dia pun melemparkan golok sakti Wiratungga ke arah siluman ular tersebut. Hal yang sama pun dilakukan oleh Prapto, hanya saja dia tidak melempar sosok Jayawasesa yang sudah berubah menjadi keris hitam yang memiliki energi sangat besar itu. Saat itu, bukan hanya keris saktinya yang melesat ke arah siluman ular, tapi Prapto pun ikut terbang melesat sambil menggenggam keris pusakanya tersebut. Setelah pagar gaib yang melindungi rumah tersebut dapat ditembus dan dihancurkan oleh golok sakti Wiratungga, Prapto pun langsung menyusul masuk dan mengarahkan kerisnya ke arah ular raksasa tersebut. Dan ketika sedikit lagi serangan Prapto mengenai sosok ular tersebut, tiba-tiba saja tubuh Prapto terpental jauh akibat serangan balas dari ular raksasa itu. Mengetahui jika Prapto dalam bahaya, Bang Pian pun langsung melesat ke arah Prapto dan dengan sigap mampu menangkap tubuhnya yang sudah tidak berdaya saat itu. Tapi di luar dugaan Bang Pian, apa yang telah dilakukan Prapto dan keris saktinya pun membuahkan hasil.
Serangan yang dilakukan oleh Prapto memang bertujuan untuk mengalihkan perhatian siluman tersebut. Dan di saat itulah sosok Wiratungga melesat dalam wujud goloknya ke arah titik buta siluman tersebut dan berhasil menembus tubuh sang siluman ular. Tidak lama kemudian beberapa makhluk gaib lainnya pun bermunculan dari dalam rumah tersebut. Sang dukun sepertinya sudah tahu jika malam itu Bang Pian dan Prapto serta Wiratungga dan juga Jaya Wasesa akan datang menyerang. Dua sosok makhluk bertubuh besar yang diselimuti bulu hitam yang sangat panjang pun langsung melesat ke arah Bang Pian dan Prapto. Sementara itu dua makhluk gaib lainnya sudah mendapatkan lawan yang sepadan, yaitu Wiratungga dan juga Jaya Wasesa. Pertempuran gaib pun terjadi malam itu dan hanya menyisakan sosok Kemamang Abang yang perlahan menjauhi medan pertempuran. Sempat dikira akan melarikan diri, tapi ternyata sosok Kemamang Abang melesat ke arah bawah sesaat setelah seseorang terlihat membuka pintu rumah tersebut. Walau tidak memiliki kekuatan besar, tapi dengan keahliannya merasuki tubuh seseorang, sosok Kemamang Abang pun langsung menggunakan keahliannya itu untuk merasuki tubuh sang dukun yang sebelumnya telah menjadikan majikannya. Setelah menguasai tubuh sang dukun, Kemamang Abang pun langsung meminta makhluk-makhluk gaib yang menjadi perewangan sang dukun untuk menghentikan pertempuran mereka. Dan setelah itu, Kemamang Abang yang kini berada dalam tubuh seorang lelaki parubaya itu membebaskan keempat jin yang sedang beradu kesaktian dengan sukma Bang Pian dan juga Prapto, serta dengan sosok Wiratungga dan Jaya Wasesa. Selain dapat menguasai tubuh seseorang, Kemamang Abang pun mampu mengontrol orang tersebut. Hal itu terbukti dari ucapan sang dukun yang merapalkan mantra yang membuat keempat jin perewangannya serta sosok Kemamang Abang terbebas dari jerat ilmu yang mengekang mereka. Setelah Kemamang Abang terbebas dari ilmu yang mengikat dirinya dan menjadikannya perewangan dari sang dukun, akhirnya Kemamang Abang pun keluar dari dalam tubuh dukun tersebut sambil membawa serta sukma sang dukun. Dan betapa terkejutnya lelaki parubaya yang memang berprofesi sebagai dukun aliran hitam itu ketika menyadari jika dirinya sudah terkepung. "Sekarang tanyakanlah kepada manusia ini, di mana dia telah mengurung sukma gadis itu, Den?" ujar sosok Kemamang Abang kepada sukma Bang Pian. Sempat ingin melakukan perlawanan, tapi akhirnya sukma sang dukun pun tidak mampu berbuat apa-apa setelah Wiratungga dan juga Jaya Wasesa melemahkan kekuatannya. Mengetahui jika dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, akhirnya sukma dukun tersebut langsung mengajak sukma Bang Pian, Prapto dan juga Wiratungga serta Jaya Wasesa dan juga sosok Kemamang Abang menuju ke tempat dia menahan sukma-sukma dari orang-orang yang telah dikerjainya. "Gila, dukun sialan, bisa-bisanya dia ngurung sukma orang sebanyak ini," seru Bang Pian yang merasa sangat terkejut ketika mendapati lebih dari 10 sukma orang di tempat itu. "Sekarang gua minta lu balikin nih sukma-sukma orang-orang yang tidak bersalah ke tubuh mereka masing-masing," imbu Bang Pian yang tidak kuasa menahan emosinya. "Biar aku yang melakukannya, Raden. Itu memang sudah menjadi tugasku," sambung sosok Kemamang Abang yang terlebih dahulu membawa sukma Fitri kembali ke tubuhnya dengan ditemani oleh Wiratungga. Bang Pian memang sengaja meminta Wiratungga untuk menemani dan sekaligus melindungi sukma Fitri serta sosok Kemamang Abang dari kemungkinan serangan makhluk-makhluk gaib lainnya. Dan tidak butuh waktu lama, Wiratungga dan juga Kemamang Abang kembali ke tempat Bang Pian dan yang lainnya berada. Satu persatu sukma-sukma dari orang-orang yang terkena guna-guna itu pun dikembalikan ke tubuh mereka masing-masing oleh Kemamang Abang yang juga ditemani Wiratungga. Hingga akhirnya tersisalah sukma sang dukun yang meminta untuk dikembalikan juga ke dalam tubuhnya. "Apa lu kata? Enak bener lu mau pulang ke badan lu," ujar Bang Pian dengan penuh rasa kesal. "Lu nginep dulu di mari, lu rasain tuh kerangkeng yang biasa buat ngurung orang yang jadi korban kebiadaban lu. Sekarang masuk lu," imbu Bang Pian yang membuat Prapto tertawa melihatnya. "Sampai bener sekali Bang, memang orang seperti dukun ini harus diberi pelajaran biar kapok," sambung Prapto yang juga menyetujui apa yang telah dilakukan oleh Bang Pian. Setelah selesai dengan urusan dukun tersebut, Bang Pian pun berpamitan kepada Prapto. Mereka harus kembali ke dalam tubuh mereka masing-masing sebelum fajar datang menyingsing. "Kalau urusan sampean sudah selesai, mampir ke rumah saya Bang. Nanti tak kasih sego tiwul, lauknya ikan panjo, jos pokoke," seru Prapto sebelum melesat pergi. "Iya, kapan-kapan lagi deh ya, gua kagak punya ongkos mau ke rumah lu," balas Bang Pian setengah berteriak.
Sebelum Bang Pian pergi, dia menyempatkan diri mengucapkan terima kasih kepada sosok Mamang Abang karena berkat bantuan dari makhluk gaib itulah Bang Pian dapat membebaskan Sukma Fitri dan beberapa orang lainnya. "Jika diizinkan, saya ingin ikut bersama kalian, Den," ujar ke Mamang Abang yang seolah enggan berpisah dengan Bang Pian. "Beneran lo, tapi jangan nakut-nakutin keluarga gua ya," balas Bang Pian yang langsung disambut anggukan kepala dari sosok tersebut. Singkat cerita, Bang Pian pun kembali ke tubuhnya yang berada di sebuah ruangan di rumah Pak Slamet. Dan ketika azan subuh berkumandang, Bang Pian pun terbangun setelah Baba Ali mengetuk pintu kamar yang ditempati Bang Pian. "Bangun Yan, sholat subuh," seru Baba Ali dengan suara lantang. "Aki-aki tahu aja kalau kerjaan gua udah kelar," balas Bang Pian sambil menggerutu. "Semua orang juga udah tahu, kan si Fitri udah sadar. No, dia pada lagi ngobrol aja dari semalam," balas Baba Ali yang membuat Bang Pian tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.